Pastinya sahabat-sahabat sudah rindu ya, ingin sekali datang ke Masjid Nabawi. Saya doakan mudah-mudahan sahabat semua diberikan keselamatan, kesehatan, dicukupkan rezekinya, diberikan rezeki yang halal dan barokah, dan disegerakan bisa sampai ke Baitullah, bisa segera menjalankan ibadah umrah dan ibadah haji. Perlu kita tahu bahwa Baqi adalah salah satu dari dua kuburan di dunia ini yang akan dibangkitkan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala setelah hujan yang berlangsung kurang lebih 40 hari. Ini dua sholawat ini biasa diamalkan oleh orang-orang yang merindukan Baitullah, merindukan Madinah, merindukan para sahabat-sahabat di Baqi. Masya Allah, bisa diulang lagi Ustaz? Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi ballighna nazur. Salam sejahtera ya Allah kasih kepada Rasulullah SAW. Ya Rabbi ballighna nazur, kasih kami kesempatan untuk menziarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya, dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan sahabat semua sehat dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Amin, Allahumma amin. Dan di video kali ini sahabat salam mau share ke sahabat-sahabat semua situasi dan kondisi terkini di Masjid Nabawi, sekaligus insya Allah nanti akan berziarah ke makam Baqi yang ada di sekitaran Masjid Nabawi. Pokoknya ikuti terus video ini sampai selesai. Dan sekarang saya mau tunjukin ke sahabat situasi setelah menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah. Dan seperti ini situasi dan kondisi terkini. Masya Allah, tabarakallah. Dan sahabat bisa melihat situasi dan kondisi saat ini setelah pandemi ya. Dan banyak peraturan yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi, tentunya itu semua demi kebaikan kita bersama selaku kita sebagai warga asing yang tinggal di Arab Saudi dan umumnya pada warga lokal yang memang warga Arab Saudi. Nah, ini adalah pintu 22. Perlu sahabat ketahui di sini adalah salah satu pintu utama yang biasa di pintu masuk ya untuk jamaah umrah ataupun jamaah haji. Dan nanti insya Allah kita akan meliput di Raudhah karena banyak permintaan dari semua teman-teman terkait dengan situasi pandemi saat ini. Seperti apa sih keadaan situasi dan kondisi di Masjid Nabawi. Dan alhamdulillah hari ini bisa berbagi kepada sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan video ini bisa mengobati rasa rindu untuk sahabat yang selalu mengikuti perkembangan channel dari Sahabat Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Farid? Baik, sehat. Kayaknya kurang sehat hari ini ya. Ya. Gimana udah berapa lama ke sini Farid? Udah berapa kali ke Madinah? Lupa? Sering ya? Kamu tapi yang tahu. Gimana? Iya, Pak. Cuaca di Madinah gimana? Dingin sekali. Dingin sekali ya. Tapi lebihan di Taif. Di Taif ya, di Taif lebih dingin ya. Oh ya udah. Ayo kita jalan-jalan sambil nunggu teman. Mana temannya? Itu di pintu 22. Ini saya masih ditemani oleh Fafa Hasan Family. Udah? Udah terobati ya? Oh iya, lupa ini bersama udah Editor. Editor. ya, Masya Allah. Nih Masya Allah sahabat, luar biasa ya ketika bisa datang ke Masjid Nabawi, bisa sholat berjamaah. Suatu kebanggaan buat sahabat salam mobil khusus, karena pastinya sahabat-sahabat sudah rindu ya, ingin sekali datang ke Masjid Nabawi, karena selain dari kita bisa ibadah dan pahalanya berlipat ganda, tentunya bisa berjamaah dengan jamaah dari berbagai negara, termasuk dari jamaah dari Indonesia sendiri. Nih situasinya Masya Allah. Dan untuk para sahabat-sahabat yang sudah rindu dengan Masjid Nabawi, silahkan komen di kolom komentar. Saya doakan mudah-mudahan sahabat semua diberikan keselamatan, kesehatan, dicukupkan rezekinya, diberikan rezeki yang halal dan barokah, dan disegerakan bisa sampai ke Baitullah, bisa segera menjalankan ibadah umrah dan ibadah haji, dan bisa ziarah ke makam baginda Rasulullah SAW. Nah, situasinya seperti ini sahabat. Luar biasa ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Nabiyuna
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ustadz Muzaki, ini sebelum kita masuk ke dalam mungkin biar ada gambaran siapa saja sih sahabat-sahabat Rasul yang ada di Baqi ini. Mungkin bisa dijelasin? Sebelum kita masuk ke Baqi dan sebelum membahas spesifik tentang Baqi, perlu kita tahu bahwa Baqi adalah salah satu dari 2 kuburan di dunia ini yang akan dibangkitkan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala setelah hujan yang berlangsung kurang lebih 40 hari. Setelah kiamat tiba, seluruh manusia di muka bumi ini akan hangus, binasa. Iya. Kemudian akan hujan sekitar 40 hari dan disitulah Baqi akan dibangkitkan salah satu kubur yang akan dibangkitkan pertama kali. Masya Allah. Sebagian ulama mengatakan Baqi jannah. Jannah artinya surga. Ahli surga tanah semua surga. ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam semasa hidupnya, barang siapa yang mati di Madinah dikuburkan di Baqi, ana lahu syahid. Saya jadi saksi. Masya Allah. Arti kebaikannya Rasulullah yang langsung jadi saksi. Jadi semuanya itu bersama Rasul ya. Makanya tidak heran para jemaah umroh, mu'tamirin, Iya. para jemaah haji, bahkan sebagian orang-orang di Nabawi yang udah sepuh-sepuh uban-uban, mereka berlama-lama di sini hanya satu tujuannya, pengen mati di Madinah dan dikuburkan di Baqi. Masya Allah, subhanallah. Baqi ini sebetulnya jauh sekali dari Nabawi dahulu kala. Hanya sekarang mungkin efek bangunan sehingga tampak dekat. Iya. Tampak dekat. Padahal kalau kita menelusuri lebih jauh kayaknya jaraknya jauh ya. Jauh sekali. Di Baqi kita akan bisa ziarah langsung ke Sayyidina Utsman. Jadi dari 4 sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, Sayyidina Utsman ada di Baqi, Sayyidina Ali ada di Irak. Abu Bakar sama Umar bersama beliau di Raudhah. Di Raudhah ya. Dekat Raudhah. Utsman berbeda sendiri. Dia ditaruh di Baqi. Sebetulnya posisi Utsman nanti insya Allah mungkin kita masuk. Posisi Utsman sudah di luar Baqi. Oh, sudah di luar Baqi. Sudah di luar Baqi. Di luar batas Baqi ya. Sudah. Kok Jadi, bisa sekarang masuk di Baqi gimana? Wallahu a'lam dulu Iya. gimana ceritanya sehingga Sayyidina Utsman tidak istilahnya tidak dikuburkan dengan sahabat yang lain. Wallahu a'lam. Yang jelas dia sudah di luar Baqi. Cuman sekarang udah masuk Baqi. Terus mungkin bisa dijelasin kenapa sih kok harus berbeda Sayyidina Utsman tidak dimasukin ke Raudhah? Wallahu a'lam ya. Yang jelas wafatnya beliau itu di zaman fitnah. Oh iya. Beliau wafat di zaman fitnah. Beliau dibunuh oleh orang-orang yang mengaku Islam sendiri. Iya. Dan itu mereka datang dari Mesir. Wallahu a'lam sehingga beliau akhirnya dikuburkan di Baqi, cuman tidak bersama sahabat-sahabat dan ahlul bait yang lain. Luar biasa ya. Hampir seluruh keluarga Rasulullah kecuali istri beliau yang bernama Sayyidah Maimunah yang ada di Mekah. Ada di Mekah. Iya. Hampir seluruh istri-istri Rasulullah di sini kecuali Sayyidah Maimunah dan Sayyidah Khadidah. Masya Allah. Putra beliau. Dan untuk musim pandemi sendiri ini kira-kira ada kesempatan untuk ziarah nggak untuk para jamaah? Ada ya. Ada. Kalau ke Baqi normal seperti biasa, cuman kita harus ibaratnya ikut jenazah. Jadi hampir setiap 5 waktu habis sholat jenazah dimakamkan di Baqi dan kita ikut. Karena beberapa menit setelah jenazah masuk ditutup. Oh, untuk saat ini kayaknya agak telat ya kita ya. Kita lihat. Nah, sahabat, kita lihat situasi dan kondisi di batas kuburan Baqi ini. Nah, kita lihat ke depan sahabat. Ini adalah kuburan Baqi. Kita mudah-mudahan diberikan waktu untuk bisa masuk ke dalam. Nih, Masya Allah. Karena agak gelap sedikit karena memang cuacanya masih pagi ya. Nih, Masya Allah. Ini saya masih penasaran terhadap nomor-nomor yang tertera di pintu-pintu utama. Wallahu alam, saya juga tidak tahu dari kapan dirubah. Makanya saya ketemuan sama beliau barusan, saya sempat kaget. Kok bisa ya nomornya beda dari pintu utama dengan pintu gerbang. Nah, kita sekarang masuk ke pintu 34 ya, 34. Ini ada dari sebelah, subhanallah. Luar biasa ya. Ini kalau boleh tahu, saya penasaran, dari kemarin ada pertanyaan, menara di Masjid Nabawi itu ada berapa sih katanya? Ada aja yang ditanyain. Ada menara utama ya. Iya. Ada menara peninggalan Mamluki. Hampir 8 menara yang utama ini semuanya adalah bangunan Saudi.
Oh iya, Dinasti Saud. dinasti Dinasti Saudi. Saud itu menguasai Hijaz di tahun 1931. Ya sekitar 90 tahun ya. 90 lebih ya? Iya kurang lebih ha. Hampir 100, kurang lebih 100 Iya, tahun berarti. 100 tahun. Mereka menguasai Hijaz pada 1931 atau 1932. Oh Masya Allah. Menara yang dua, menara yang kecil Iya. itu peninggalan Mamluki di abad ke-7 dan abad ke-8. Jadi umurnya betul-betul udah lama. Udah lama banget ya. Iya. Tapi sampai saat ini masih kokoh ya. Masih kokoh, masih. Masya Allah. Termasuk Kubah Hijau adalah peninggalan Mamluki. Oh, kubah Mamluki hijau. itu sebelum Yang di Utsmani. atasnya makam baginda Rasul ya. Di atasnya. Masya Allah. Itu sudah mungkin lebih dari 8 abad. 8 Karena abad. dibangun pada abad ke-7 atau abad ke-8 Hijriah. Masya Allah. Sekarang kita udah di abad 15. Iya, berarti 8 sekarang, 8 Sekitar iya, kurang lebih. kurang lebih sekitar 8 abad. Dan ya. sampai sekarang masih kokoh. Masya Allah. Nah, ini di sebelah kiri kita sudah kayaknya kita nggak bisa masuk ya. Kita lihat di Iya, ayo agak dipercepat jalannya. Nah, ini pintunya sahabat sekarang sudah diganti semua nomornya. Ini nomor 358 ya. Dulu ini sekitar 30 berapa? 38 kalau nggak salah pintu ini. Iya. Sekarang sudah diganti semua nih. Nah, untuk yang di sebelah kanan itu adalah makam baginda Rasul. Tapi kayaknya untuk saat ini agak susah ya untuk bisa masuk ke dalam ya, dikarenakan harus mempunyai aplikasi itu ya, Tawakalna ya. Bukti kalau tidak terinfeksi corona. Iya betul banget. Jadi pemerintah Arab Saudi sangat mengantisipasi hal itu. Makanya untuk semua para penziarah wajib memiliki itu ya. Kalau misalnya ingin masuk ke Raudah. Masya Allah. Kalau punya tawakal tuh gimana? Nikah. Tawakal itu nih. Nikah. Gitu ya. Iya. Iya, kalau saya paling utama kalau menjawab. Ini berarti benar barusan Jadi itu ada. jarak dari Baki ke Nabawi sebetulnya jauh. Kita di sana, posisi Baki di sini, Iya. cuman kelihatannya aja. Kelihatannya aja kalau jalan kaki kayaknya ngos-ngosan juga ya. Nah. Bisa nggak masuk kita? Ambu belum. Bisa nggak kira-kira masuk? Nih sahabat, Masya Allah. Keindahan di pagi hari Masjid Nabawi, Masya Allah, luar biasa. Nih kita ke pintu 360 sekarang. Masuk ke 360. Tapi kayaknya ini untuk jamaah juga yang mau masuk ini nggak bisa ini yang Allah the Most High said and that Allah comfort blazing up you upon the prophet and his angel asim to do so. Insyaallah. Aduh, tapi sekarang cuacanya agak lumayan tidak terlalu dingin kayak barusan. Aduh, kalau barusan itu Masya Allah tabarakallah. Nah, udah ditutup ya. Dia lagi nanya sama petugas. Tidak bisa ya? Kita sampaikan salam dari sini. Iya. Kita sampaikan salam bersama-sama untuk Ahan di Baki, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan orang yang ahli surga kelak, dan untuk yang telah mendahului kami mudah-mudahan oleh Allah diampuni segala dosa-dosanya dan mudah-mudahan dijadikan orang yang ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Rasulullah di akhir hayatnya suka mengunjungi Baki. Di Alasannya akhir apa? hayatnya. Jadi Iya. mungkin Rasulullah merasa rindu ya. Karena 10 tahun Rasulullah SAW berdakwah di Madinah. Mungkin beberapa puluhan atau bahkan ratusan sahabatnya sudah lebih dulu meninggalkan beliau semasa Iya, hidup di betul. Madinah. Ada satu kisah menarik di akhir hidup Rasulullah SAW. Suatu malam sebelum subuh, biasa Rasulullah SAW dari rumahnya itu mengunjungi Baki sebelum subuh. Betul. Jadi Terus? malam-malam betul waktu itu belum ada lampu dan sebagainya. Iya. Sida Aisyah kebetulan satu rumah, kebetulan satu jadwal dengan beliau. Sida Aisyah istrinya. Beliau Mengunjungi Baki juga. enggak. Oh. Jadi beliau di malam hari itu semacam cemburu. Oh iya. Cemburu. Mungkin dikiranya Rasulullah
pergi ke salah satu rumah istri yang lain, Iya. sehingga kemana-mana Rasulullah diintip, diikutin. Oleh Siti Aisyah. Siti Aisyah Betul. ternyata ada di Baki. Rasulullah sedang berdoa, angkat tangan, doain sahabat-sahabatnya ada di Baki. Karena Rasulullah merasa ada yang mengintip, ada yang mengikutin, yang ngintil, akhirnya Rasulullah pun pulang. Pulang sampai ke rumah, Rasulullah curiga, kenapa kok Siti Aisyah ini ngos-ngosan? Ternyata dia habis lari. Habis lari takut karena ngintip. ketahuan Iya, Rasulullah. takut ketahuan Rasulullah. Itu sekitar di akhir hidup Rasulullah SAW, di tahun-tahun akhir hidup Rasulullah SAW. Sebelum Rasulullah wafat. Iya. Jadi dikiranya Rasulullah malam itu pergi ke rumah istri orang rumah lain. istri yang lain, Masya Ini tuh Allah. normal. Iya. Cemburu dan Cemburu sebagainya itu normal. Iya. Berarti itu sayang tandanya ya. Berarti untuk sifat-sifat wanita. Banyaknya juga yang bertanya-tanya. Sahabat di akhir Rasulullah SAW itu lebih dari 100.000. Kenapa dibagi cuma 10.000? Iya, kok sedikit ya. Itu artinya hampir setelah Rasulullah SAW seluruh sahabat itu menyebar di seluruh penjuru dunia. Sebagian hijrah ke Yaman, sebagian menguasai Irak, sebagian ke Syam, bahkan sebagian ke Mesir. Bahkan sebagian ada yang dikuburkan di Konstantinopel Konstantinopel ya. atau Masya Allah. Turki Dari sekarang. sahabat-sahabat Rasul ya. Termasuk Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat terdekatnya malah dikuburkan di Konstantinopel. Masya Allah. Jadi di sini hanya 10.000 dari 100.000 lebih Masya sahabat. Allah. Berarti memang pilihan ya yang Enggak, bukan berarti begitu juga. Iya. Itu artinya lebih dari kurang lebih 90. 100.000 itu seluruh kehidupannya para sahabat itu wakafkan untuk dakwah. Oh, Artinya mereka subhanallah. meninggalkan Madinah. Iya, meninggalkan Madinah. Untuk Otomatis dakwah, langsung meninggalkan jihad dan Madinah. sebagainya. Semuanya itu berjihad ya. Semuanya berjihad. Masya Ini Allah. cuma sekitar 10.000, sedikit. Ya sedikit banget ya. 90%-nya ya yang keluar dari. 90% hampir sudah Iya, ada di Irak. 99%. Termasuk Sayyidina Ali ada di Irak. Iya. dan sebagainya. Masya Allah, subhanallah. Ini, ayo karena kita tidak bisa masuk, mungkin bisa sambil menikmatin dari luar ya setelah kita menyampaikan salam ya. Dan sebelum saya tutup ini sekaligus minta doanya untuk Ustaz Muzaki, untuk semua teman-teman, wabil khusus semua penonton-penonton yang selalu menyaksikan dari channel Sahabat Salam. Khair kita doakan, Iya. semoga kita juga bisa tidak cuma mengunjung di channel, Betul. tapi mengunjung di dunia nyata. Amin. Termasuk saya sarankan perbanyak salawat. Amin, insya Allah. Allahumma Mudah-mudahan. sholli ala Muhammad ya Rabbi balighna nazur. Ini dua salawat ini biasa diamalkan oleh orang-orang yang merindukan Baitullah, merindukan Madinah, merindukan para sahabat-sahabat di Baki. Masya Allah. Bisa diulang lagi Ustaz? Ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi balighna nazur. Salam sejahtera ya Allah kasih kepada Rasulullah SAW, ya Rabbi balighna nazur. Kasih kami kesempatan untuk menziarah Untuk datang ya. Madinah. Masya Allah. Nah, dan terima kasih saya ucapkan untuk semua para sahabat, dan mudah-mudahan sahabat penonton dari subscriber Sahabat Salam, mobil khusus penonton setia dari Sahabat Salam, mudah-mudahan disegerakan sampai ke Baitullah dan ke kota suci Madinah. Dan terima kasih atas waktunya untuk Ustaz Muzaki ya, mudah-mudahan bermanfaat video ini dan mudah-mudahan bisa mengobati rasa rindu para sahabat-sahabat yang selalu setia menemani channel Sahabat Salam. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.